Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mata Sui menyipit. Segera, dia menatap pemuda lemah itu tanpa ragu, dan berkata, "Kamu melukis lukisan ini." Pemuda lemah itu tersenyum dan berkata, "Miskin itu sangat membosankan, jadi aku hanya bisa melukis untuk menghabiskan waktu." Sui berkata lukisannya sangat buruk. Pemuda lemah itu diam, wajahnya muram. Di mana bedanya? Semut adalah semut, sejenis makhluk di dunia. Saat Anda menginjakkan satu kaki di alam semesta, apakah masih semut? Sui berkata ringan. Kenapa tidak? Pemuda yang lemah mengerutkan kening dan membantah, lukisanku ini, bahkan semut yang paling sederhana sekalipun, memiliki kesempatan untuk berdiri di atas jalan. Sui mencibir dan berkata, "Jangan bicara tentang semut, katakan saja ada ratusan juta makhluk di dunia ini yang benar-benar dapat menginjak-injak satu sisi. Alam semesta di bawah kaki mereka, dan ada yang lain. Beberapa orang." Tidak menunggu pemuda yang lemah untuk membantah, Sui berkata lagi, "Lukisanmu ini tampaknya sangat berani, tetapi sangat kosong dan sangat besar, tidak realistis." Berbicara, dia menunjuk ke lukisan lain di dinding. Gambar di atas adalah gambar ikan yang melompat keluar dari air dan menelan matahari, bulan dan bintang di satu gigitan. Begitu juga dengan lukisan ini. Sepertinya penuh dengan imajinasi, tapi sebenarnya ilusi dan tidak bisa dilihat secara detail. Sui melirik mural lain di dinding sekitarnya, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajah pemuda yang lemah dan lemah itu suram seperti air, dan matanya menakutkan. Apakah itu bisa disebut ilusi? Dia berdiri perlahan. Pada zaman dahulu, ada semut dewa, dengan tubuh emas dewa, makanan dan embun, kekuatan dapat mengubah langit, menginjak-injak satu sisi alam semesta, dan apa artinya? Aura menakutkan dan aneh merasuki pemuda yang lemah itu, matanya menjadi gelap dan merah, dan seluruh orang menjadi kejam dan ganas. "Kamu tidak tahu cara melukis, itu saja, kamu berani memfitnah usahaku." "Kenapa?" Sui tertawa dan berkata, "Aku sengaja." Pemuda lemah itu marah besar. Sui melompat ke depan dengan tiba-tiba, mengayunkan tinjunya seperti pedang, dan menebas pemuda yang lemah itu. Pemuda yang lemah itu berdiri dan melambaikan tangannya dengan keras. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pemuda lemah itu berkedip dan mundur beberapa langkah. Mata Sui menyipit. Orang ini sangat kuat. Pukulan ini, dia dapat langsung menggunakan kekuatan reinkarnasi, cukup untuk membunuh dewa yang lebih rendah, tetapi pemuda lemah itu memblokirnya. Tanpa cedera. Sengaja membuatku kesal, menyedihkan. Pemuda lemah itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Pemandangan yang luar biasa terjadi. Di dinding, semut yang menginjak dunia luas di bawah kaki mereka tiba-tiba tersapu, seperti kilat hitam, dibantai ke arah Sui. Ledakan. Dalam sekejap, Sui terguncang ke belakang. Tidak menunggu Sui memikirkannya, semut menembak lagi, secepat listrik, dan serangannya intensif, dan setiap pukulan memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, Sui menderita tidak kurang dari 100 pemboman, dan sosoknya terus mundur. Dia terkejut. Seberapa kuat lapisan dewa pertama ini? Semut kecil ini lebih ganas daripada hantu penjaga dan dewa yang dia bunuh di kota yang hilang. Sui tidak berani ragu lagi, dan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Niat pedang meledak dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya dan bayangan reinkarnasi, dan auranya naik ke level tertinggi dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, semut itu sangat tertekan dan ditembak balik, hampir musnah. Di kejauhan, sosok pemuda lemah itu juga bergoyang keras, dan nafasnya terengah-engah. Sui segera mengerti bahwa kekuatan semut kecil ini sebenarnya berasal dari pemuda lemah, yang setara dengan Taoisme yang ditampilkan oleh pemuda lemah. Serangan terhadap semut setara dengan dampak pada pemuda yang lemah. Pemuda yang lemah dan lemah menggesek ujung jari mereka. Di dinding, seekor ikan besar yang menelan matahari, bulan, dan bintang tiba-tiba tersapu. Hampir bersamaan, seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi lautan luas, dan ikan besar berubah menjadi ukuran 90.000 zang, menutupi langit domain,
sepasang sayap yang lahir di punggung seperti awan yang menggantung dari langit, menggoyangkan bintang. Rasanya seperti Kunpeng asli yang datang ke dunia. Laut bergolak, memicu gelombang besar, dan di antara sayap Kunpeng, kekuatan penghancur yang tak berujung dan kejam jatuh, dan semuanya menabrak Sui. Rasa bahaya yang kuat melonjak ke dalam hati Sui, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kekuatan reinkarnasi menyebar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi reinkarnasi yang misterius dan megah ranah, berguling. Ledakan. Langit berguncang dan laut bergulung kembali. Ranah reinkarnasi mengaum, terus-menerus melenyapkan serangan Kunpeng. Tapi itu juga membawa tekanan besar bagi Sui. Dan pada saat ini, semut itu menembak lagi, secepat kilat, dan membunuh Sui. Pergi. Mata dingin Sui seperti kilat, dia menekan telapak tangan dan jarinya, dan menggunakan 6 pedang. Ledakan. Semut-semut itu hancur dan terbang keluar. Tapi pada saat ini, alam reinkarnasi tidak dapat menahannya lagi, dan dihancurkan oleh sepasang sayap besar yang terbelah oleh Kunpeng. Bahkan Sui tertabrak jalan, dan sosoknya terhuyung mundur. Gumpalan darah mengalir dari sudut bibirnya. Untuk memfitnah lukisan kursi ini harganya, kamu harus mati. Di kejauhan, pemuda lemah itu menengadah ke langit dan tertawa, matanya gila, dan tulisannya penuh kekerasan. Ketika suara itu terdengar, Kunpeng menukik ke bawah lagi, seolah-olah sayap awan di langit memicu kekuatan penghancur yang tak berujung dan kejam. Mengerikan. Seluruh laut menjadi bergejolak dan ganas. Harganya, tapi menurut saya, pertarungan seperti ini menarik. Mata Sui menyala, dan semangat juang di hatinya benar-benar menyala. Di kota yang hilang, kekuatan reinkarnasi menahan kekuatan kutukan dewa kuno, sehingga ketika dia berhadapan dengan hantu dan dewa aneh dan mengerikan itu, dia benar-benar hancur, belum lagi bahaya apapun. Tapi sekarang beda. Selain itu, Sui memiliki pengalaman Li Fuyu, dan telah lama menilai bahwa pemuda yang lemah ini pastilah dewa yang sangat kuat. Menggambar Tao, kekuatan bisa mencapai langit. Namun, pemuda yang lemah saat ini hanyalah anugerah, bukan milik era ini, dan sudah lama mati. Mereka dipadatkan oleh sisa-sisa jiwa dan dendam. Dan kekuatan reinkarnasi lahir untuk menahan lawan. Jika bukan karena ini, bahkan jika Dewa Median yang sebenarnya datang, itu tidak akan dapat membantu pihak lain, karena selain reinkarnasi, kekuatan lain tidak bisa sepenuhnya menghapus pihak lain. Dalam hal ini, pemuda yang lemah mirip dengan hantu dan dewa di kota yang hilang, dan mereka dapat disebut abadi. Bunuh. Sementara pikirannya berputar, Sui melompat menjauh, menembak dengan sekuat tenaga, dan bertarung sengit dengan ikan besar yang mirip Kunpeng. Menyerang seperti seorang pembunuh, ini juga merupakan ancaman besar bagi Sui. Tapi pertempuran semacam ini persis seperti yang diinginkan Sui. Ledakan. Dunia sedang bergejolak, dan suasana kehancuran merajalela. Dalam waktu singkat, Sui telah terluka di banyak tempat, dan jubahnya berlumuran darah. Tapi dia tidak peduli. Kondisi pikirannya tenggelam dalam pertempuran, seluruh tubuhnya bergejolak dengan energi, dan wawasan kendo luar biasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Itu adalah pengalaman kendo seumur hidup Li Fuyu. Sekarang, dalam pertempuran sengit ini, pengalaman ini terus diserap dan diintegrasikan oleh Sui, dan kekuatan kendo yang dia tunjukkan terus-menerus ditempa, sublimasi, dan transformasi. Kekuatan membunuh juga semakin ganas dan kuat. Perpaduan dan peningkatan pencapaian kendo, ketika Sui melakukan makna reinkarnasi yang mendalam, juga menghasilkan banyak wawasan dan pemahaman yang tidak ada sebelumnya. Untuk sementara waktu, kekuatan reinkarnasi Avenue juga diam-diam meningkat, mengungkapkan banyak perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kendo pencapaian dalam fusi dan transformasi. Makna mendalam dari reinkarnasi semakin berkembang dan meningkat. Dan semua perubahan ini telah membuat kekuatan tempur mereka sendiri menjadi lebih kuat, yang tampaknya membentuk efek luar biasa dari timbal balik dan umpan balik satu sama lain. Sui bahkan sedikit mabuk oleh perasaan transformasi dalam pertempuran ini. Lupakan diriku. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa pedang Qi yang dia potong menjadi semakin menakutkan, dan pada awalnya dia hampir tidak bisa bersaing dengan lawannya.
Namun lambat laun keadaan berbalik dan mereka mulai menekan lawan. Dalam waktu singkat, banyak retakan di tubuh Kunpeng. Bahkan setiap kali semut perkasa membuat serangan mendadak, dia tidak bisa lagi mengancamnya. Di kejauhan, wajah pemuda yang lemah itu suram seperti air, dan dia melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Di dinding, seekor ayam jantan emas berdiri dengan bangga di awan, menerima pemujaan semua makhluk, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, seperti matahari yang terik. Datang ke dunia. Ayam dan cakar emas menembus langit, mendominasi dan ganas, memecahkan kehampaan. Dan tangisannya lebih dahsyat lagi, menggetarkan jiwa, dan meremukkan jiwa para dewa. Ayam bernyanyi. Ayam emas ini tak tertandingi ganasnya, lebih menakutkan dari Kunpeng dan semut. Dengan tambahan itu, keuntungan yang diperoleh Su Yigang hilang, dan situasi menjadi berbahaya lagi, dan banyak bekas cakar berdarah robek di tubuhnya. Tapi Su Yi sepertinya tidak merasakannya sama sekali, dan masih tenggelam dalam pencerahan pertempuran yang aneh dan misterius itu, berbagai pemahaman tentang reinkarnasi, dan kendo berubah menjadi serangan di tangan. Secara bertahap, kekuatan kendonya menjadi semakin kuat, dan kekuatan penghancurnya semakin mencengangkan. Itu seperti dunia reinkarnasi, penglihatan terlarang dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Segera, serangan ayam emas yang menakutkan diblokir, dan itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Su Yi. Setelah itu, ayam jago emas, seperti Kunpeng dan semut, mulai ditekan dan terluka, dan hendak dihancurkan menjadi reinkarnasi oleh pedang yang menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, ekspresi pemuda lemah itu penuh amarah. 3 binatang itu ditekan, dan dia juga terlibat, dan ada banyak bekas pedang di tubuhnya. Pergi, pergi, pergi. Pemuda yang lemah itu tampak menyingkir, melambaikan lengan bajunya terus-menerus. Saya melihat gulungan gambar, satu demi satu, makhluk menakutkan bergegas keluar, semuanya bergabung ke medan perang untuk mengepung Su Yi. Semua makhluk dalam lukisan itu muncul dan mengepung Su Yi. Dewa selanjutnya. Seekor kucing hitam besar melompat-lompat, menekan dengan satu kaki, dan langit berguncang. Ledakan. Petir dan guntur, langit runtuh. Su Yi, sendirian, melakukan ki pedang reinkarnasi dan bertarung melawan 6 makhluk menakutkan yang muncul dari lukisan. Pertempuran itu sangat tragis. Segera, dia terluka parah. 6 makhluk menakutkan lebih menakutkan daripada yang lain, dan bersama-sama mereka membawa Su Yi ancaman yang hampir fatal. Kenapa belum mati? Pemuda yang lemah itu mengerutkan kening, dan alisnya penuh keterkejutan. Apakah semua karakter Taijing di dunia ini begitu kuat? Tidak. Anak ini tercerahkan. Tiba-tiba, wajah pemuda lemah itu tiba-tiba berubah. Dia memperhatikan bahwa meskipun dia terluka parah, Su Yi tampaknya tidak sadar, seluruh tubuhnya tenang, dan auranya menjadi semakin ganas. Seperti pedang yang ditempa di tungku. Ini membuat pemuda lemah itu hampir tidak bisa dipercaya. Saat itu, Su Yi tiba-tiba menghela nafas panjang seperti terbangun dari mimpi. Segera, sisi tak tertandingi yang tak terlukiskan muncul darinya. Ledakan. Pada saat ini, Su Yi, yang terperangkap dalam pengepungan berat dan terluka parah, tiba-tiba menunjukkan sosoknya, lengan kanannya terangkat seperti pedang. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan lautan kepahitan yang keruh keluar dari kehampaan. Lautan kepahitan tak berbatas, dan di antara ombak keruh, muncul kekuatan penenggelam yang misterius dan menakutkan, seolah menyeret semua dewa dan Buddha ke dalam dia. Lautan kepahitan tenggelam. Berbeda dengan masa lalu, saat Su Yi memajang pedang ini saat laut pahit bergolak, seperti laut sungguhan, dan ombak keruh meraung seperti guntur, memberi orang rasa luas yang tak terbatas. Dan ketika pedang itu jatuh, ledakan. Gelombang laut yang keruh menenggelamkan dunia sekaligus, dan 6 makhluk mengerikan yang keluar dari lukisan itu semuanya terperangkap di dalamnya. Kunpeng mengepakkan sayapnya dan meraung-raung ke angkasa, berusaha meloloskan diri, namun ombak keruh itu terbungkus kekuatan menenggelamkan, dan diredam secara paksa. Semakin kamu berjuang, semakin dalam kamu tenggelam. Kekuatan semut menggetarkan langit, secepat listrik, terus-menerus berlarian di lautan kesengsaraan,
tetapi kemanapun ia melarikan diri, ia tidak dapat menemukannya sisi lain, tetapi terus-menerus diserang gelombang mengalahkan, dan sosok itu dengan cepat terluka. Tidak dapat menemukan sisi lain, dan benar-benar terjebak di dalamnya. Ledakan. Lautan kepahitan melonjak dan menjadi sangat ganas. Dalam sekejap mata, 6 makhluk yang muncul dari lukisan, seperti gelembung, tenggelam oleh gelombang keruh yang tak berujung dan menghilang sepenuhnya. Lautan kepahitan tak terhingga, tenggelam selamanya. Terperangkap di dalamnya, para dewa tidak kebal. Adegan itu membuat Sui menghela nafas, ini adalah kekuatan sebenarnya dari tenggelam dalam misteri. Sekali terjebak, kamu tidak dapat menemukan sisi lain ketika kamu melihat ke belakang. Benar-benar tenggelam. Segera, asap menghilang, dan ketika semua penglihatan menghilang, pemandangan lantai pertama pagoda jahat kuno muncul lagi di bidang penglihatan. Sui berdiri di sana, jubah hijaunya rusak dan berlumuran darah, dan dia terluka parah. Beberapa tempat berdarah, memperlihatkan tulang retak. Tapi dia tetap berdiri tegak dan bangga seperti pistol. Tidak jauh, terdengar suara batuk yang keras. Sosok pemuda yang lemah, entah kapan menjadi kabur, seolah akan menghilang kapan saja, wajah kurus itu penuh kejutan dan keengganan. Keenam makhluk mengerikan yang keluar dari lukisan itu sebenarnya berasal dari Taoismenya, dan kini kehancuran keenam makhluk mengerikan tersebut juga membuatnya menderita perbaikan hit. Saya tidak pernah berpikir bahwa Hebo yang lama akan benar-benar menunggu Anda, orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Pemuda yang lemah itu menghela nafas. Segera, dia menunjukkan senyum lega, namun, sejauh yang saya ketahui, saya menunggu kesempatan untuk benar-benar membebaskan diri dari dunia. Sui berkata lukisanmu sangat bagus, alasan mengapa aku sengaja meremehkanmu sebelumnya hanya untuk membuatmu benar-benar marah dan melihat seberapa kuat dirimu. Pemuda lemah itu tercengang, benarkah? Sui mengangguk dan berkata, dari lukisan-lukisan itu, aku bisa melihat semacam semangat agung yang berani melawan langit, meskipun kecil dan rendah hati Deko, generasi semut, juga bisa menginjak dunia di bawah kakimu. Mampu menggambar kaligrafi seperti itu sudah cukup untuk membuktikan kesombonganmu. 6 makhluk menakutkan sebelumnya, apakah itu ikan besar, semut, ayam jago emas, atau kucing hitam, kupu-kupu, dan rumput liar, adalah semua biasa, dan bahkan orang biasa adalah hal biasa. Di mata praktisi, hal-hal kecil ini tidak enak dilihat, seperti rumput dan pohon di pinggir jalan, siapa yang akan memperhatikan? Dibandingkan dengan semangat, itu sama sekali bukan generasi biasa. Pemuda yang lemah itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas, lalu mengangkat tangannya dan membungkuk kepada Sui, terima kasih. Ekspresinya begitu serius, dan kata, terima kasih, memiliki semacam kekuatan dari lubuk hatinya. Sepertinya dikenali oleh Sui membuatnya menemukan teman dada. Sama-sama, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Pemuda yang lemah itu tersenyum, membalik jubah lengan bajunya, mengeluarkan kuas, dan menyerahkannya kepada Sui di udara, ini adalah emas ajaib abadi yang saya dulu menempa jiwa saya selama hidup saya. Salah satu kuas dalam buku ini disebut Dianshi, dan Anda dapat menggunakannya ketika Anda melangkah ke Shinto di masa depan. Sui memikirkannya sebelum menerimanya dan berkata, jika saya bertemu seseorang dengan semangat yang mirip dengan Anda di masa depan, saya akan memberikan harta ini kepada Anda. Adapun untuk membersihkan mutiara yang berharga ini. Pemuda lemah itu tertegun, matanya menjadi rumit. Pemuda yang lemah itu membungkuk pada Sui. Lalu, sosoknya tiba-tiba menghilang menjadi kepulan asap. Sama-sama terdengar suara heroik dan tak terkendali. Pedangnya dingin dan bersandar ke langit, dan matahari dan bulan pria itu terkunci di hatinya. Dia merasa bangga dengan hidupnya dan bisa minum 1000 lonceng dengan kuas. Teman Tao, hargai. Satu kata sahabat, satu kata cinta. Suara tawa terngiang di telinga, dan rasa bangga menggema di dada. Sui tersenyum, mengeluarkan kendi, mengangkatnya memberi hormat, lalu mengangkat kepalanya untuk minum. Pertanyaan ini tidak buruk. Dia tidak tahu bahwa di era peradaban yang menghilang di masa lalu, Kaisar Jahat bertanya ke langit, adalah legenda legendaris yang pernah mendominasi sebuah era.
Namun, bahkan jika dia mengetahuinya, dengan watak Suyi, dia tidak akan terlalu tersentuh. Setinggi apapun statusmu, sekuat apapun dirimu, jika tidak mendapatkan restunya, kamu tidak akan ada bedanya dengan orang yang lewat. Di aula, hanya Suyi yang tersisa. Dia menyingkirkan kendi, melihat pena batu menunjuk di tangannya, dan mau tidak mau digerakkan. Di tempat, selain tidak memiliki bawaan aturan era, hanya dalam hal penampilan, itu jauh dari sebanding dengan harta era lainnya. Bahkan jika Anda mencium harta ini di masa depan, Anda bisa mendapatkan sepotong besar emas ajaib abadi. Namun, meskipun Suyi tergoda, dia tidak akan mengambil harta ini sebagai miliknya. Sumbangkan harta ini. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia menyingkirkan pena batu, Suyi duduk di tanah dan mulai sembuh. Ini hanya lantai pertama menara jahat kuno, dia terluka parah, dan Anda harus tahu bahwa dia harus masuk ke lantai 9 untuk mendapatkan Institut Hebo sesuatu untuk tinggal. Namun, setelah pertempuran ini, Suyi tidak berharap banyak dari lantai 9. Sebaliknya, saya menantikan lawan berikutnya, yang akan memungkinkannya untuk lebih mengintegrasikan pengalaman dan wawasan Kendo Li Fuyu. Pertempuran sengit, dia juga bisa biarkan dia memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan reinkarnasi. Harap diperhatikan bahwa dia sekarang adalah Dzogchen peringkat Taixuan. Hanya ada satu kesempatan untuk menjadi dewa, dan Anda bisa menjadi dewa. Sejak di negeri Dongeng, dia sudah punya dua rencana. Atau gunakan jalan besar reinkarnasi untuk menjadi dewa. Atau gunakan Suansu Avenue untuk menjadi dewa. Dua jalan ini tabu, cukup untuk menjelma menjadi hukum zaman. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama kita harus benar-benar memahami kedua kekuatan Dao ini, sehingga mereka benar-benar dapat berubah. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menjadi dewa. Dan sekarang bergegas ke menara jahat kuno adalah kesempatan bagus bagi Suyi untuk meredam kekuatan reinkarnasi. Suyi tidak akan melewatkannya. Perjalanan waktu. 1 hari kemudian, Suyi menyempurnakan berbagai obat penyembuhan, dan akhirnya sepenuhnya memperbaiki luka-lukanya, dan bahkan Daoxing kembali ke kondisi puncaknya. Yang berbeda dari masa lalu adalah meskipun dia tidak memiliki kemajuan dalam kultivasinya saat ini, dia dapat memahami cara Kendo dan menguasai kekuatan reinkarnasi. Adalah peningkatan yang signifikan. Dan semua ini juga membuatnya banyak kemajuan. Waktunya jalan-jalan di lantai 2. Suyi berdiri dan sampai di ujung aula. Ada tangga batu naik zigzag menuju lantai 2 Ancient Sin Pagoda. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat lawan di lantai 2. Memikirkannya, Suyi telah sampai di lantai 2. Ledakan. Sebelum dia bisa berdiri diam, tangan besar seperti kipas tertembak di langit. Kepada Suyi tidak mundur, dan bertarung melawannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Langit penuh darah. Tuan bertangan besar tersentak ke belakang. Tubuh Suyi penuh dengan ki dan darah, dia dengan paksa menghentikan tubuh yang hampir meledak, dan dia melangkah maju, dan dia pindah ke sisi lain dari aula lantai 2 dalam sekejap. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat penampilan lawan di lantai 2. Pria berlengan satu dengan rambut acak-acakan. Matanya dingin dan kejam, dengan kilau haus darah, sosoknya yang tinggi bersinar dengan cahaya hitam, dan ada tengkorak berdarah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam cahaya hitam up dan turun, horor ganas. Dengar, orang yang membunuhmu, Raja Iblis berlumuran darah. Ketika sosok Suyi baru saja berdiri kokoh, suara dingin dan serak pria bertangan satu itu bergema di seluruh aula. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.